Ya jadi lebih gampang rontok. Bukan itu. Kok kalau gua ngomong selalu disanggah sih sama lu sih? Bukan, karena lu kadang-kadang ngawur. Habis? Anjing kalau sering dimandiin, Hah? bulunya itu, minyaknya itu, yang minyak bulunya itu jadi hilang. Ada golok nggak sih? Ya itu jadi kering. Ya kan lu bilang lu top ya, juri top ya, peserta 89 ekor, Latber 40 ekor. Nah kita nanti lihat Salatiga Maret jurinya Ahan. Kalau Ya kan jurinya lebih ganteng dari lu. Ahan itu lebih ganteng dari lu. Ya, kemarin gue cukup sanksi. Jujur, gue sampai ke Medan, gue tanya si Ahan. Ahan itu wakil presiden IGSC ya. Ahan itu kenapa si Agnew bisa dapat juri sih gitu ya, license ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Lovers Indonesia kembali di channel Bobisa untuk seksi dunia anjing kita. Sudah bersama dengan Koko Agnew, Raja Herder se-Nusantara di channel Founder Parlenberg Kennel. Susah banget nyebutnya. Ya. Jadi gua kesini sudah ada 2 vlog sebelumnya tentang anakan herder seperti biasa, lalu juga tentang anjing herder yang sakit kulit. Nah sekarang vlog kali ini mau bahas tentang pertanyaan dari para netizen. Cuman ada masalah, ada 1 pertanyaan, ada 1-2 pertanyaan yang cukup itu kok. Cukup apa sih? Ini bangku gua lebih pendek dari lu, bukan gua lebih pendek dari lu ya. Ini bangkunya lebih pendek, jadi gua kasih ratingnya lebih pendek gitu. Sebetulnya gua lebih tinggi dari apa lu. lo mau duduk tangga? Enggak. Ya, jadi ada pertanyaan dari beberapa orang ya. Kenapa Agnew itu disebut Raja Herder se-Nusantara? Ya. Pertama nih klarifikasi dari Bobisan, channel YouTube Bobisan ya. Webmasteranjingkita.com dari tahun 2003 ya. Jadi gua kenapa sebut Koko Agnew ini Raja Herder se-Nusantara? Karena dari tahun sekitar mungkin 2003 ya, udah main anjing, ada anjing coco, anjing herder ya. Nah, Koko Agnew ini jual herder itu paling banyak. Ya, paling konsisten main herder juga dari zaman dulu tuh ya. Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Nah, lalu juga beliau ini juga seorang juri. Ya, kemarin gue cukup sanksi. Jujur, gue sampai ke Medan, gue tanya si Ahan. Ahan itu wakil presiden IGSC ya. Ahan itu kenapa si Agnew bisa dapat juri sih gitu ya, license ya. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimax lebih sehat. Terima kasih Optimax. Dia bilang gini, ya emang sesuai persyaratan gimana kok katanya. Dan Ya kan? matanya tajam, katanya Ahan gitu. Gua nggak bilang matanya tajam kok. Dia nggak bilang matanya tajam. Ada buktinya ini, Biar. Masa ya ada ya? Ada matanya tajam. Nah, cuman yang gua masih sanksi tuh. Maling apa tadi? Ya, gua masih sanksi tuh ya. Nah, begitu lihat Latber kemarin gua vlogin ya. Waduh, gua bener-bener bilang lu itu memang bisa ngebedah. Ya. Biasanya ke juri kan cuma pilih udah gitu loh. Nah, ini dianalisa, ini kurvnya begini, ininya siku depannya begini ya. Top line-nya begini ya, lalu juga yang bikin gue percaya kok itu ada seniornya herder, siapa namanya, Om Erik Wiral ya. Ya. Nah itu bilang, wih gue denger dia ngomong, lu memang matanya bagus. matanya bagus ya. Jadi Om Erik Wiral ini senior kita di herder ya. Emang mata gue juling apa? Ya kan namanya kan gimana ya kok ya. Memuji. Kadang kan namanya kalau ngevlog jualan ya dia kan bilang bagus-bagus terus ya kan. Namanya orang jualan bilang bagus kan wajar gitu loh. Tapi nyatanya bagus. Nyatanya kan bagus. Ya begitu, ya kan. Memang ada yang puas, tapi ada yang tidak puas juga. Oh itu wajar, itu namanya dunia. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik, dan ada yang jelek sekali. Ya jadi gini loh ya. Ada yang ganteng, puas. ada yang ganteng kayak lu sama gua. Oh ya, itu. Ada yang nggak ganteng gitu ya, loh. kayak si A. Kayak mantan kameramen gue itu. Oh, itu ganteng tapi kurang menarik. Oh gitu. Ganteng kurang menarik. Ya, jadi penyebutan nama Raja Herder se-Nusantara itu gua yang kasih karena berdasarkan pengalaman gue lihat Koko Agnew ini jualan anjingnya tuh herder cukup banyak ya, piaranya juga cukup banyak, lalu juga dia bisa pilih herder yang matanya cukup awas ya, cukup tajam ya. Lalu sekarang ini bukan cuma gue yang sebut lu sebagai Raja Herder ya. Kemarin di pameran di Semarang, betul ya? Saya jurinya. Jurinya Koko Agnew, IGSC kasih bunga, ada tulisan Raja Herder Indonesia. Ya, coba netizen tulis di kolom komentar apa beda se-Nusantara sama se-Indonesia. Nanti kalau se-Nusantara itu sampai di Malaysia juga loh. Soalnya gini, Bo, saya kan
udah mendalami dunia anjing gembala Jerman ini selama 30 tahun lah. 30 tahun. 30 tahun mulai dari gua muda dulu ganteng sampai sekarang tambah ganteng, ya kan? Oke. Nah, gua juga ketua Indonesia German Shepherd Club untuk Indonesia Timur selama 3 periode berturut-turut. Yang mana nanti tahun 2022 bulan Mei ini finish. Tapi gua pasti akan dicalonkan lagi. Nggak ada calon. Ada banyak calon tapi nggak ada yang seganteng gua lah. Oh, jadi berdasarkan ganteng. Ganteng juga itu termasuk salah satu penilaian oleh presiden. Oke. Ya kan. Terus kedua, gua juga diangkat juri. Gua sudah juri sampai ke tingkat Asia. Oke. Di Filipina maupun di Malaysia. Lalu? Dan gua udah lama nggak juri karena pandemik. Tapi begini salah satu yang para penyuka gua tahu. Saya dulunya banyak membeli anjing, anggapannya adalah buangan dari kennel lain. Tapi dari sana gua banyak belajar dan dari kennel anjing buangan itulah yang membuat saya jadi pemain pameran banyak juaranya. 1 Pirli Ponsoro, Panya Ponsoro, Christopher Bodyguard, dan ada beberapa gue udah lupa. Tunggu, dari situ jadi banyak juaranya? Iya, jadi mereka yang buang-buang itu saya pilih. Kalau saya nggak punya mata bagus kan nggak bisa milih saya. Iya kan? Terus anjing itu saya piara, saya besarin, main pameran. Dipamerin, ya. Saya selalu main pameran, contohnya di Salatiga, itu saya punya ternakan sendiri, Yago von der Perlenburg. Sekarang itu dibeli sama Gea Universal, Bu Elia. Itu juga pilihan saya, ini Ronja ada. Saya tiap pameran di Salatiga orang lain bawa 10 ekor, 8 ekor. Gua bawa 14 ekor. Gua sewain mobil gede. Gua main sungguh-sungguh dan juara hampir kena saya semua. Jadi ya itu kan kisah lalu. Jadi kalau saya jual anjing bagus-bagus, atau anjing yang saya beli dari breeder lain, itu pun saya tidak sembarangan beli. Tentunya juga saya kondisikan baik-baik. Dan gini Bob, banyak breeder, bukan banyak lah, ada breeder yang nakal. Jadi yang bagus menurut dia pelihara, yang tidak bagus dijual ke saya. Dan banyak yang kena kulit, sakit kulit, gatal-gatal, merah-merah, banyak. Tapi ya saya males ribut. Akhirnya saya obatin sendiri, ya tahu sembuh, terus saya jual. Oh, jadi dibetulin dulu gitu ya? Iya, betulin dulu. Karena anjing kulitnya merah-merah kan nggak mungkin saya jual. Nanti orang kalau udah saya ngerawat, nanti rusak. Saya kan ngomong dari lu berkali-kali, mulai lu vlog gua. Tante itu brandingnya German Shepherd, nggak bisa dilawan. Dan orang kalau jualan anjing, mau ngurusin gua jualan, buat apa gitu. Saya jual anjing juga nggak ngurusin orang itu. Iya kan, terus ada yang ngomong, seperti lu ngomong tadi sama gua di mobil. Jadi gini, ada yang ngomong ya, Agnew Tanto itu jual anjing itu di bawah pasaran. Ya jadi maunya mereka, lu jual anjing misalnya 50 juta, jangan turun di bawah 50 juta kok. Jadi supaya anjing itu, harga herder anjing itu tinggi, 50 juta gitu. Itu yang gua denger sih seperti itu. Jadi lu itu kenapa lu banting harga sih? Jual anjing 15 juta, 25 juta, 30 juta gitu loh. Sekarang gua ngomong, apa yang dijual 50 juta itu apakah jamin bisa dikatakan show quality? Terus kalau orang beli 50 juta tuh dimainkan show, tuh duduknya di belakang, apa nggak komplain coba? Jadi saya jual 15 juta, range saya jual 15 sampai 25. Kalau super saya bisa jual 30, 35. Kalau super istimewa saya bisa jual 40 sampai 50. Itu super istimewa. Artinya super istimewa itu adalah saya punya prinsip. Anjing pada waktu di stanin atau jalan di pameran disalip angin, anjing ini tidak goyang. Itu super istimewa.
nggak goyang dalam arti kata nggak mungkin kalah. Tapi lu kalau pasang anjing, dibeli orang, dimainkan pameran, dilewati anjing itu goyang. Anjing itu harganya ya murah. Standar yang normal ya 15, 20, 25 itu normal lah. Ya. Dan Jadi, saya juga nggak pernah jual anjing di bawah 10 juta. Nggak pernah. Karena gini, orang ini aneh. Kalau belinya murah, malah digeledak-geledakin. Kalau belinya mahal, wah, disimpan dalam kamar. lebih dihargain lah. Ya. Ya, lebih dihargain. Jadi saya nggak pernah mau sembarangan lah. Dan saya juga minta para penjual-penjual anjing yang merasa bersaing sama saya, jangan. Saya nggak pernah merasa punya saingan kok. Saya nggak pernah merasa punya saingan. Lu jual anjing ya jual anjing lu. Sekarang kalau saya mau ngajak ribut nih, oke dah lu jual 5 juta, gua jual 15 juta, turunkin pameran dah. Menang-menang anjing lu sama anjing gua. Nanti kalau ribut, buat apa? Nggak ada gunanya. Kita ketemu temen bisa ketawa-ketawa kok. Lagian gini, kalau jual harga anjing itu kan ada kualitasnya ya. Jangan kayak beli mobil Avanza harga Alphard. Beli Avanza bayarnya Innova. Bayarnya Innova ya. Nah kalau misalnya belinya Innova dapetnya harga Avanza nggak apa-apa. Kalau belinya Innova, apa tadi? Bayarnya Innova dapetnya Avanza. Belinya dapetnya Innova, bayarnya harga Avanza. Itu nggak apa-apa. Itu kalau nggak bisa milih sering terjadi. Sering terjadi, makanya itu yang sering dibuang. Gini loh, banyak breeder ya buang anjing ya pada saat 2 bulan dibuang, dijual gitu ya. Nah, lu dapet ternyata itu bagus gitu loh. Kan ada kan yang 2 bulan kondisi nggak gitu bagus, tapi begitu 2,5 bulan, 3 bulan kan jadi bagus gitu kan. Contoh kemarin. Ini tadi lu vlog karena orang bisa lihat. Anjing namanya Holly. Mulai umur 1 bulan saya sudah milih anjing itu, disaksikan karyawan gua. Saya bilang, saya tidak akan ganti milih anjing ini. Oke. Tapi karena saat itu tidak ada dagangan lesu Bob, saya melirik ke tetangga. Tetangga itu juga mainan anjing. Ya kan? Gua ngomong anjing, dia siap jual ini. Saya ngomong anjing gua beli boleh enggak, tapi tuker sama Holly. Tujuan gua supaya lu pegang anjing gua Holly ini, anjing bagus supaya lu nanti mainkan pameran kembali lagi kan nama Von der Perlen Book. Anjing udah tuker, Holly udah dibawa nih. Anjing dia begitu masuk tempat gua, 1,5 hari laku. Ya, oke. Stop dulu, azan kita off dulu ya. Oke, lanjut. Iya lanjut. Lanjut pertanyaan dari para netizen ya, karena kemarin Tes. Udah tes. Lu senengannya kan tes doang. Ya. Jadi ada pertanyaan ya, Om tolong tanyain berapa usia minimal herder untuk mulai dilatih? Dan bagaimana ciri herder bisa jadi guard dog yang baik, terutama buat anak kecil atau penyandang disabilitas? Oke, jadi umur berapa anjing herder lu mulai latih? Latih apa nih? Jadi anjing herder itu mulai dilatih, itu mulai latih mainan dulu. Umur 3 sampai 4 sampai 5. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya, mainan bola, kasih panggil, diajari duduk. Setelah itu dia mulai menanjak umur 6-7, mulai latihan yang lebih ditingkatkan. Lempar bola jauh, dia kejar. Ya kan? Setelah umur 7 sampai 8 bulan dipanggilkan pelatih. Pelatih apa? Show apa pelatih? Pelatih ketaatan. Kalau mau dilatih show ya seperti yang ngomong di YouTube sebelumnya. Untuk mau melatih anjing, untuk mau anjing show itu nggak gampang. Kayak apa ya, MotoGP atau kayak F1 punya tim. Penuntun, tukang panggil, ini nyediakan air, nyediakan ini, punya tim. Jadi kalau tim lu cuma lu aja sendirian nggak mungkin. Dan sebaliknya kalau mau anjing dilatih kepatuhan, ya cukup anjing itu dan pelatihnya. Udah. Dan itu umur 7 dan 8 bulan. Kepatuhan mulai di 7 sampai 8 bulan. Mulai duduk, tinggal, tiarap. Nah, sekarang gua tanya sama lu, yang dimaksud guard dog itu apa? Anjing penjaga. Anjing penjaga, jaga apa? Nah itu, makanya anjing penjaga kan banyak ya. Ada yang anjing penjaga family, keluarga, ada jaga pabrik ya. Kalau definisi anjing penjaga, anjing penjaga rumah, itu lu latih sendiri di rumah
sampai anjing itu umur 7, 8 segala macam, karena dia tahu semua isi keluarga lu. Dia otomatis jadi penjaga. Kalau ada orang datang pasti gonggong. Pasti gonggong ya. Itu proteksi alami ya. Alami. Naluri proteksi. Natural. Natural. Nah, kalau lu ngomong saya kemarin gadok kalau ada orang datang nggak kena gigit, itu jangan. Karena anjingmu kalau tukang gigit urusannya sama polisi. Ya polisi. Urusannya sama polisi. Jangan. Anjing kesayangan itu bukan namanya anjing yang pintar gigit. Anjing kesayangan itu adalah anjing yang disuruh patuh. Yang bisa patuh. Patuh. Boy, sit. Ya. Boy, down. Bukan terus anjing, boy, fast, gigit, serang. Bukan. Nanti lu susah. Gini Bob, juga banyak ada pertanyaan di gua. Kok, Pak Eknyu, saya kepengen anjing penjaga yang bisa gigit orang. Wah, kalau bisa gigit orang, kalau lu pembantu lu ganti setahun 3 kali, pembantu lu akan digigit. Betul. Apa lu ganti supir, ganti kacung, pasti akan digigit. Ngapain, itu salah. Atau ntar ada teman datang, saudara datang, anak kecil datang digigit. Digigit, itu salah. Dan inget tuh, orang digigit anjing lain jangan sama orang digigit semut tuh. Digigit semut itu nyendol, digigit anjing itu sobek. Apalagi herder. Digigit anjing kampungnya cuma bolong kok. Dia cuma begini, tep ya. Cuman hap gitu ya. Tapi kalau herder, Malinois sudah gigitannya full sampai sini nih. Full grip ya. Dikoyak sama dia ya. Ini berat ya. Ya kan? Nah itu anjing herder tuh. Jadi kalau anjing kampung masih gigitnya masih begitu. Anjing herder hati-hati, terutama anjing penjaga, anjing pekerja ya. Anjing herder harus kayak yang di tangan saya. Nggak gigit. Nggak gigit ini. Nggak gigit. Itu tato. Harus seperti ini. Ya. Tuh lihat. Nggak gigit. Ini anjing good boy. Oke, nggak gigit. Kalau lu piara anjing senengan yang gigit, harus dilatih. Mesti dilatih. Sedangkan di show, anjing yang sukanya nyamber, dibuang sama curi. Nggak dipilih pemenang ya? Lo dibuang keluar. Oh dikeluarin, diskualifikasi, nggak boleh. Ya. Nah. Anjing itu harus dididik, di mana dia harus patuh, di mana dia harus melawan. Saya juga nggak ngerti ya, Bob. Balik lagi kita cerita YouTube kita yang lalu. Sering orang nanya, kok saya kepengen beli anjing yang working line. Loh, anjing herder show line itu juga anjing working line. Cuman ini dipakai untuk show, ini dipakai untuk anjing kerja. Di Jerman punya anjing hitam, all black, itu juga dipakai untuk show. Ada juga show-nya? Ada. Yang bagus juga bagus. Yang anjing sable juga ada dipakai show. Cuman, ya kan, kebanyakan anjing all black sama sable ini dipakai orang untuk tujuan sosial. Yaitu bantu orang disabilitas. Yang orang tunanetra ya? Ya, tunanetra dipakai untuk buat anjing penuntun ya? Saya penunjuk jalan. Ya. Saya coba lihat. Putar balik di TV, setiap ada gempa bumi, polisi bawa anjing. Ada anjing bawa anjing all black atau warna sable? Nggak ada. Anjing normal semua warna. Karena dia memang dididik khusus untuk keperluan polisi. Oh, ini azan lagi. Ya, cut dulu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, kenapa sukanya sama herder? Kenapa nggak anjing penjaga lain kayak Rottweiler, Doberman ya? Atau kalau nggak, kenapa nggak Corgi? Kalau anjing gembala kan Corgi tuh. Satu, itu adalah anjing klasik. Kelas apa? Klasik. Klasik. Klasik, ganteng, ya kan, bagus. Dan kedua, mulai dari saya SD, SMP, orang tua saya juga seneng herder. Oh, jadi warisan. Herder itu di Indonesia meledak di tahun 80-an loh. Iya. Ya. Jadi papa saya masih ingat belajar pertama kali Konsumiko. Konsumiko? Iya. Hongpeng dong? Bukan ya? Iya dong? Mungkin waktu itu papanya ya kali ya? Papanya ya? Iya. Konsumiko. Oh, jadi papanya itu beli anjing sama papanya Ko Hongpeng. Nah, sekarang anaknya berteman sama anaknya Ko Hongpeng. Anaknya. Iya. Pak Hongpeng kan the president.
Mr. Presiden. Iya, Presiden IGSC. presiden IGSC. Saya anak buahnya. Kacung. Belum sampai ke kacung. Masih ada. Karena belum pegang kain. Oh gitu ya. Ya jadi itu alasannya kenapa Koko Agnew pilih herder ya. Nah lalu ada lagi pertanyaan. Nah, katanya di TikTok itu lagi viral anjing herder all black long hair all black. Nah itu anjing campuran apa bukan? Bukan. All black itu ada long hair? Pasti ada long hair. Ada. Di Jerman itu ada all black long hair. Ya kemarin juga si Ko Henry Amarta juga punya, namanya si General. Itu long hair, all black. Ya. Tapi udah mati. Hah? Udah mati. Sayang tuh, bagus tuh General itu. Jadi kalau ada long hair all black itu bisa harga 1 miliar. Hah? Bisa harga 1 miliar. Long hair loh. Long hair ya? Karena kenapa? Jarang ada. Jarang ada. Tapi ada. Nggak Ada di Jakarta ada yang punya kok. Nggak long hair beneran. Maksudnya long hairnya panjang banget. Panjang banget, glamor kayak golden retriever gitu. Oh, oke. Kayak si General long hair. Tapi memang di Cina itu ya ada herder dikawinin sama Mastiff, Tibetan Mastiff. Jadi dia gede lagi kok. Nah itu di Cina tuh. Ya, cuman kalau yang di TikTok itu ya kalau all black long hair mestinya ada ya. All black long hair harusnya. Ya, jadi bukannya blasteran ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan umum banget. Herder mulai bisa dilatih, tadi udah dijawab ya, dan rawatnya susah apa enggak? Rawatnya itu susah-susah gampang ya. Kalau misalnya bisa rawat ya pasti gampang. Semua anjing. Semua anjing. Semua anjing. Nomor 1, harus apa? Jagalah kebersihan. Oke. Kalau lu bersih, pasti anjing rawatnya enggak susah. Nah, kalau lu jorok, pangkal tidak selamat. Gitu ya. Anjing lu rusak, kena kulit. Ya. Contoh. Anjing utuh bagus. Lu jorok, nggak ada apa, nggak ada angin, ntar kutu bisa datang. Kutuan ya. Iya, itu faktor dari jorok. Oke. Lanjut aja pertanyaan berikutnya. Ini kan kemarin pameran IGSC, ya kan? Ini pertanyaan gimana? Menurut Ko Agnew, peluang anjing Ko Agnew dalam pameran, nah, menurut lu peluang anjing lu, ya, di pameran itu gimana nanti? Kan ini kan Maret kan mau pameran nih, ya, lu nggak jadi juri kan? Boleh ikut dong? Boleh. Nah, itu peluang menangnya gimana? Kan kemarin kan lu udah lihat tuh pameran di Salatiga, lalu Latbar di Puncak, ya kan? Nah, kondisinya anjing lu bisa menang nggak lawan anjing-anjing mereka sekarang? Saya yakin bisa menang. Karena saya tidak sembarangan turunkan anjing. Kalau saya ngomong begini, Bob, pasti nanti yang telepon saya atau WA banyak. Kok ada nggak anjing bisa menang di Salatiga? Gue mau beli anjing yang menang Salatiga ya. Lagian ini pertanyaannya juga salah ya. Nanyanya ke Koko Agnew itu salah nih pertanyaan begini ya. Ya dia pasti pede lah, anjing gue pasti menang gitu loh. Namanya ditanya prospek anjing lu nanti di pameran berikutnya gimana ya, pasti dia pede. Dia memang pernah ngomong anjing gue jelek, nggak pernah. Contoh, si Holly lagi. ya, contoh si Jessica, contoh Ilsa. Itu nanti bakal turun tuh. Kalau nggak kejual ya turun. Ya. Lu mau pakai anjing kelas apa lawan anjing ini gitu loh. Gitu ya. Bayangin ya, itu Jessica saudaranya 7. Ilsa saudaranya 7 sudah 14. Ya kan? Holly itu saudaranya 6. Berapa? 20. 20 itu saya cuma pegang 3, yang lainnya saya jual. Oke. Coba bayangin, 3. Ya kan? Dan saya, Bob, kalau pilih anjing, saya enggak akan milih, wah ini itu bagus. Enggak. Saya milihnya begini, anjing ini kalau tak tahan, bisa nggak anjing ini lawan sama punya tetangga? Bukan anjingku bagus tok sekarang, sama tetangga kalah. Saya kalau pilih bagus, bisa nggak anjing sama tetangga? Saya nggak lihat lawan. Kira-kira ada yang lebih bagus daripada ini nggak? Oh. Gitu loh. Jadi mau tahu anjing lain ada yang bisa lawan ini nggak? Lebih bagus dari ini apa enggak gitu ya? Nggak, gini maksudnya. Anjing gua udah bagus sih, bagus, perfect. Terus gua mikir, kira-kira anjing orang lain bisa bagusnya melebihi ini enggak? Iya kayak gitu ya. Kalau nggak bisa melebihi ini ya ini menang. Tapi kalau bisa melebihi ini berarti ini jual aja. Oke. Jadi kayak begitu ya. Iya, jadi saya anjing bagus-bagus dibeli orang lain, saya nggak
nggak merasa menyesal atau apa. Biarlah orang itu juga mendapatkan yang baik. Jangan buat kita aja. Betul. Jangan serakah. Betul. Karena kenapa? Ini anjing di kennel belakang ini di kandang saya. Kalau mau saya beranak semua bisa jadi 400 ekor. Iya kan? Biarin, kasih yang baik-baik. Semua orang semangat. Supaya pemain baru muncul juga ya. Iya, ada lagi kebanyakan orang. Satu lahir 7 ekor, 7 liter. Yang satu dipegang. Dah. Yang 6 dijual. Sini yang beli saya coba yang 6. Lu megang satu aja dah. Saya beli 6-nya dah. Probabilitasnya pasti menang saya. Biarpun dia megang satu. Karena lu pegang 6. Iya, saya pegang 6. Iya kan? Mau lebih ekstrim lagi, udah gini aja, lu milih 3 ekor. Milihin 3 ekor, sisanya nanti gua beli. Iya kan? 11-12 aja menang gua. Pasti. Christoph itu saudaranya 7. Oke, 2 one ball. Iya kan? Saya pegang Christoph. Yang lainnya saya jual orang-orang. Wah, ini lebih bagus. Nggak mungkin menang. Saya lihat anjing pakai mata saya. Yang pada saya lihat, Tuhan kasih mata saya yang terbaik. Ada X-ray-nya. Oke. Iya kan? Ada X-ray-nya. Oke. Ya oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini yang tadi ya. Om mau tanya herder saya congean. Cara nyembuhinnya gimana? Gini. Perlu semua citizen. Bukan citizen, Netizen. Semua netizen. Semua netizen tahu. Semua anjing, mau pom kek, mau corgi kek, mau doberman kek, mau pitbull kek, mau apa, air tidak boleh masuk di telinga. Kalau sampai air masuk di telinga, itu tidak ada obatnya. Dan kalau ada tersisa sedikit air, itu nanti mengakibatkan telinganya pilek. Banana. Congean ya? Pilek dulu. Pilek. Telinga Setelah pilek. pilek infeksi benana, terus akhirnya naik ke otak, anjingnya Mati. inailahi. Tapi ada itu loh kok. Ada yang namanya earmite. Kutu kuping. Judulnya apa? Earmite itu apa bahasanya? Earmite itu kutu. Jadi dia kayak ada conge, bukan cair ya. Aduh, lidahnya kegigit. Ya. Jadi conge bukannya cair, dia berupa kayak kotoran begitu ya. Itu diperiksa di mikroskop, dia bergerak. Itu kutu. Nah, itu bisa ada obatnya namanya earmite. Ya lu ini salah. Obat kutu. Salah lu lagi. Wong judulnya kemasuan air kok lu ngomong. Enggak, dia bilang conge. Ya kan kali Lu aja. kalau conge itu akibat kemasuan air. Ya, tapi dia bisa jadi congenya itu earmite, pasir kayak tanah gitu loh, kotor. Tapi mestinya gini loh, yang sering congean itu yang sering kotor ya. Itu anjing yang kupingnya turun. Kalau herder kan kebuka, mestinya nggak terlalu gampang congean. Ya itu mungkin kena air ya, atau mandiinnya. Kalau mandiinnya itu pakai shower itu airnya terlalu kenceng atau pakai semprotan. Saya ada 1 ekor anjing. Sekarang sudah tidur. Udah mati. Dulu waktu kecilnya enggak tahu anak buah saya gimana kena air. Seumur hidup dia begini-begini terus. Akhirnya saya periksa, saya X-ray di UNER. Ada karena begitu ada semacam infeksi atau apa di dalam telinga. Diputuskan dikasih obat, kalau nggak mau dioperasi. Akhirnya dikasih obat sembuh. Jadi itu lama sekali. Lama ya. Karena struktur, saya nggak tahu ya Bob. Struktur ekor anjing itu sama kita sama nggak? Bukan, anjing itu mesti tahan air kok. Kalau dia berenang dia bisa. Nah masalahnya banyak orang mandiin air pakai semprotan. Yang buat semprot mobil tuh, yang pencetan begitu. Itu kan dia berenang itu kan karena dia sengaja. Kalau ya, dia disemprot kan nggak sengaja. Ini tekanan, semprotan itu. Makanya hindari mandiin anjing itu pakai semprotan yang buat cuci mobil atau cuci taman. Ya kalau shower tuh pakai yang semprotnya itu tuh lembut gitu. Lalu usahakan kuping itu ditutup pakai kapas. Ya jangan pakai batu. Kadang-kadang orang mungkin nggak paham ya. Cara memandikan anjing atau apa, seperti contoh anjing batuk atau pilek, itu sebetulnya kalau tahu obatnya nggak perlu ke dokter, pasti sembuh. Daya tahan anjing itu kuat. Coba bayangin, dia itu dulunya kalau boleh mau dipilih, dia itu hidup di hutan nggak apa-apa kok. Iya kan? Jadi naikin daya tahan tubuh. Iya, dia tuh punya daya tubuh yang baik. Tolonglah,
sayangi anjing yang dipelihara. Karena semua anjing pasti punya tingkat kecerdasan yang lu bilang tadi, gimana cara ngajarinya. Semua anjing punya tingkat kepintaran masing-masing. Masalah mandiin, hati-hati, jangan sampai masuk ke telinga. Betul. Kayak anak buah saya dulu, goblok. Kasih kapas, dimasukin. Tapi kapasnya nggak gede, ada ketinggalan satu di dalam. Waduh, gue sampai ke dokter terus tarik itu kapas itu keluar. Kapasnya ketinggalan. Iya, ya. kapasnya ketinggalan. Iya benar, bisa. Itu bisa bosok loh, Bob. Bisa iya. Bisa busuk loh Busuk telinganya. dalam. Ya. Oke, lanjut lagi. Suhunya harus dingin nggak sih kok? Terus kalau di iklim Indo rontok banget nggak? Jadi herder itu kalau dipelihara mesti suhu dingin apa suhu biasa atau gimana gitu? Atau AC? Semua anjing herder, semua anjing, nggak cuma herder, bulu pendek, bulu panjang, apa semua. Dia kalau dipelihara di hawa panas seperti Surabaya atau di Manado yang bukan daerah dingin, Jakarta gitu. Jakarta atau mana, dia tentunya akan menyesuaikan sendiri. Menyesuaikan sendiri. Caranya gimana? Tentu bulunya, kapas-kapasnya itu, bulu halusnya tidak bisa keluar. Dirontokin ya betul. Pasti rontok. Jadi anjing apapun kalau dipelihara di suhu dingin pasti akan lebih bagus karena dia otomatis keluarin bulu kapasnya buat nahan dingin. Betul. Ya. Kalau misalnya suhu panas pasti dia akan ngerontokin. Nah, apalagi kalau kalian mandiin anjingnya terlalu sering jadi bulunya tuh kering. Ya, jadi lebih gampang rontok. Bukan itu. Kok kalau gua ngomong selalu disangga sih sama lu sih? Bukan, karena lu kadang-kadang ngawur. Gua kesel banget. Anjing kalau sering dimandiin bukan bulunya kering atau rontok. Habis? Anjing kalau sering dimandiin, Hah? bulunya itu, minyaknya itu, yang minyak bulunya itu jadi hilang. Ada golok gak sih? Ya itu jadi kering. Kering itu kan, Iya dong, kan bulu kulit berminyak ya kan, dia sering dimandiin ya kan, minyaknya hilang jadi kering, jadi gampang rontok. golok nggak ada indikator ada mau. Kesel. Ya kan? Ini kesel banget ya. Ini Anjing itu sebisanya mandi seminggu sekali lah. ya, nah lalu shampoo juga ada pemilihan, bilasnya juga mesti bersih gitu. Ya iya sekali ya udah oke lanjut ke berikutnya. Nah ini pertanyaan yang menjebak ya, menjebak banget nih ya. Pendapat tentang Koko Agnew anjing-anjing herder pas IGSC Jateng kemarin, mana anjing yang paling favorit? Gua nggak nonton, gua nggak datang, jadi gua nggak tahu mana yang favorit. Coba dijelaskan lebih detail maksudnya favorit. Jadi anjing yang paling lu suka di pameran kemarin Jateng itu siapa? Masih inget gak? Saya suka anjing yang kelas betina. Dewasa. Betina dewasa. Ya. Bukan yang jantan malah. Kan di herder itu jantan itu kelas paling tinggi. Dewasa jantan kelas paling top. Gini Bob, kalau anjing dewasa jantan, kalau sudah dengan gopek, sudah tidak saya cerita. Oh yang 500 juta? Iya, sudah saya cerita. Itu ada itu SG13. Harganya hampir gopek. Sampai 500 juta? Kembali lagi, dalam kurung ini. Katanya. Oh oke. Ya kan, mau saya tidak belikan. Iya. Ya udah, kita sudah saya cerita pasti bagus. Tapi yang saya cerita itulah anjing betina lokal dan import di kelas dewasa. Juara 1 dan nomor 2 itu betul-betul bagus. Betul-betul bagus. Ya, dan ada satu lagi anan A betina punya Pak Imam Hartono, namanya Merlin, itu juga bagus. Untuk prospek bagus. Ya. Jadi buat mau tahu anjing yang Edi ngomongin bisa cek di channelnya Ferdinand Chandra, karena Ferdinand Chandra yang bikin videonya ya saat itu ya, vlognya. Lalu juga cek di Facebooknya Ferdinand Chandra buat lihat foto-foto dari pameran IGSC kemarin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa istimewanya anjing import? Bisa nggak kita menyaingi kualitas import dengan cara jaga kualitas pakan, lingkungan, kawin silang antara lokal dan import? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Apa yang bikin kita nggak bisa menang herder Indonesia itu nggak bisa menang sama Anjing import aja dimasukkan ke Indonesia 3 bulan kemudian jadi herder Jawa kok. Oh, Iklim.
air, Air. cuaca, Ya, cuaca sama iklim sama. ya, Hmm. ya kan? Hmm. Terus KS, Apa tuh? kasih sayang. Kasih sayang juga banyak yang sayang. Beda. Tapi kalau gue sih lebih condong ke iklim. Dan makanan. Makanan juga sama. Winner Plus juga ada di Jerman, ya kan? Gini loh Bob, Hmm? kembali ngomong makanan. Seperti saya ngomong di vlog berikutnya. Sebelumnya. Sebelumnya, Heeh. Winner Plus ini Hmm. pabriknya katanya yang importer Ahan itu di Italia atau di mana gua nggak tahu. Nah, Itali kayaknya. Itu dia bikinkan papi, Ya. edal Ya. apa. Kan dia tidak bikin kan bukan khusus ini papi untuk Indonesia, ini papi untuk Ya. Amerika, ini papi untuk Arab. Dia bikin papi itu yang dimaksud di Indonesia papi itu sama. Sama. Pertanyaan gua, Mm-mm. tahan enggak papi itu dengan iklim Indonesia? Oh, Gemuk, Wah. bagus, tapi nggak ada bulunya. ya. Ya itu. Jadi Ya itu, iklim jadi- itu kita nggak bisa lawan ya. Iya. Jadi menurut saya, seperti saya ngomong di vlog sebelumnya, Hmm. janganlah anjing papi dimakan dengan dikasih makan dengan protein yang terlalu tinggi di hawa panas. Buat di Indonesia ya, terutama Ya. yang cuaca panas ya. Karena tidak ada gunanya, bisa-bisa kena sakit kulit. Oke, jadi nggak ada gunanya, bisa-bisa kena sakit kulit. Iya, cari yang protein menengah-menengah lah. Iya, Supaya apa ya? Bawa badannya tidak berat, iya betul. gitu loh. Terus lu biasa ngomong, pakailah Pure Look, Ya, beli di pet station best. station BSD. Iya kan? Lu tidak ngomong salah. Enggak, Pakailah Pure Look. enggak. Soalnya ini lagi ngevlogin tentang lo, Oh. beda gitu ya. Jadi, saya tetap pakai Winner Plus. Ini plus winner kalau menunjuknya begini. Kalau ngomong-ngomong winner plus dia begini. Ini Winner Plus. Ya, Super Premium Pet Food. Natural Nutrition System. Saya sekarang pakai ini. Winner nggak, di Plus. pet station bestnya nggak ada, Pet Station tidak jual. nggak ada. Ya. Winner Plus. Tapi sekarang dog foodnya lagi kosong. Han lagi kosong tuh gimana sih Dalam lo? perjalanan. Ya. Bahasa inteleknya kalau di WA OTW. Oke. Ya, oke, berikutnya pertanyaan berikutnya ya. Pameran IGSC Jatim Maret tanggal bulan Maret 2021 itu ada pameran Tanggal IGSC. 26. Tanggal 26 Maret 2021 akan ada pameran IGSC yang diselenggarakan oleh Jawa Timur, IGSC Jawa Timur. Jurinya Ahan dari Medan ya. Tapi kenapa diadakannya di Salatiga? Salatiga itu bukan di Jawa Timur loh. Jawa Tengah loh. Saya sedang ngajukan pada Tuhan untuk digeser bumi ini supaya Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur. Gini, maksudnya gini. Kan pemain anjing sekarang kan banyak di barat dan di timur. Nah, Saya main di tengah supaya mereka datangnya itu sama-sama bisa sama-sama dekat. tapi itu saga secara regional gitu loh. Kan Sah-sah. mestinya kan pameran Jawa Timur, IGSC Jawa Timur kan diadakan di Jawa Timur. Sah-sah juga. Saya juga nggak ada masalah itu. Kalau Piala Dunia dimainkan di Jakarta gimana? Kan dunia. Iya. Tapi kalau piala Eropa dimainkan di Indonesia itu bukan Piala Eropa. Ini kan IGC Jawa Timur. Iya, tapi kenapa di Jawa Tengah? Saya anggap Jawa Tengah itu juga Jawa Timur. Seralu. Ya. Gini loh. Banyak orang juga nanya gitu di grup. Ah. Masalahnya gini. Bilang aja lu Jawa Timur nggak ada tempat, susah amat. Enggak, Ya nggak, tempat lu nggak bisa buat Gue pameran. bisa pakai tempat-tempat lain. Ada tempat. Ada. Nah, kenapa Tempat karena di sini? Permasalahannya kan jauh. Jauh dari mana? Orang barat mau ke sini itu loh ya. Nempuhnya itu 10 jam, 12 jam. Barat 13 itu jam. di mana sih? Barat itu Daerah mana? ya daerah Jakarta, Bandung kan jauh ke sini. Oh, oke. Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah lebih Jawa dekat. Tengah kan mereka lebih dekat. Oke. Gitu loh. Yang Jawa Dan Timur kan mesti yang nggak lebih dekat jadi mesti ke Jawa Tengah. kalau Jawa Timur mau ke Jawa Tengah itu pun juga deket cuma 3 jam. Oh, jadi biar lebih banyak gitu ya. Iya, biar lebih banyak. Nah, kemarin kan pameran di Salatiga berapa ekor? 80 apa 90 ekor ya? Wah, itu sampai peyang kepala gua. Gua dengar lu sampai ambruk ya. Jatuh ya? Jatuh bukan karena peserta banyak kesandung tali. Alah, lemah. Bilang aja lu kecapean ya kan, dia jadi jatuh gitu, ya kan? Itu untung nggak nancep tongkat kayu, katanya ada tongkat kayu ya. Untung nggak Bukan, nancep situ. besi. Besi kan, tongkat besi itu kan yang buat tali kan.
Untung aja lu nggak kena lu ya. Tuhan masih baik. Padahal Oh, Tuhan selalu baik. Bukan masih. Oh. Tuhan itu selalu baik. sama lu gitu ya. Sama lu juga. Ya oke. Ya oke. Jadi, apa lu ngomong-ngomong? Apa? Pesertanya 89. Baru udah mau gue tutup. Ya. Enggak, peserta 89. 89 ekor. Ya ini udah mendekati di tahun 2000-an awal ya. Dulu tahun 2000 awal yang gua tahu ya. Itu kalau herder mau pameran tuh paling belagu. Belagunya kenapa? Mental ring sendiri. Kita nyebutnya ring A ya. Ring A itu ukurannya mesti 30 kali 20 apa 30 ya. Jadi panitia pameran itu selalu pusing tuh kalau herder itu mental ring sendiri. Ya kan? Karena pesertanya 100 ekor. Nah, belakangan di 2010-an begitu ya mulai jeblok. Peserta tinggal 20-30 ekor ya. 10 bahkan. Ya bahkan pernah 10. Nah sekarang setelah pandemi 2 tahun nggak ada pameran, kemarin Latber berapa 40 ekor ya? Latbernya 40 ekor, 40 pameran ekor. IGC Jawa Tengah itu 80 ekor karena Hah? jurinya Raja Herder se-Nusantara. Bukan, karena belum ada pameran, udah gitu aja ya. Nanti kita lihat ya pameran Salatiga, Ahan ya jurinya berapa dia ngejuri pesertanya berapa ekor ya? Kalau pesertanya nggak banyak, berarti mereka itu lihat jurinya siapa? Ya benar, tapi nanti kita bandingin dong sama Ahan dong. Kan belum ada bandingnya setelah pandemi. Iya dong, lu kan GR ya kan, lu bilang lu top ya, juri top ya, peserta 89 ekor, Latber 40 ekor. Nah kita nanti lihat Salatiga, Maret, jurinya Ahan. Kalau Ya kan, jurinya lebih ganteng dari lu, Ahan itu lebih ganteng dari lu, ya kan, channelnya lebih bagus dari lu, terbaik, ya kan. Ahan itu punya kekurangan, Apa? gundul. Mana ada orang gundul ganteng itu? Dia gundul aja ganteng kok, ya. Dia gundul aja. Enggak. Dia gundul enggak ganteng, dia gundul Hah? menurut gua sangat-sangat menawan. Iya, Menawan, ya. gundul menawan. Nanti netizen akan lihat, sekarang netizen ini cuma lihat apa namanya eknu doang, ya kan. Ya, begitu nanti ngeliat si Ahan ngejuri, ya pertama gantengnya udah beda, ya kan. Gayanya udah beda, channelnya udah beda. Orang di netizen komen ya, ini eknu nggak ada apa-apanya channelnya, ya Atau kan. komen kayak gua anjing itu boleh dikawinkan sama husky, nggak mampus lu. Ya. Mampus. Oke, udah disudahin ya. Ini sudah mulai panas ya. Kita udahan dulu. Nanti kita lanjut ke vlog berikutnya. Kalian tulis di kolom komentar mau bikin vlog apa sama Koko Eknu. Nanti tinggal kasih sarannya. Oke, bye bye. Thank you dan terima kasih. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe ya. Oke, bye bye.